Oke, baik, kita mulai ya teman-teman. Baik, selamat malam teman-teman semua. Ini teman-teman dari program Laravel ya, yang sebelumnya sudah mempelajari Bootstrap dan Git di program Laravel ini. Nah, memang ini kita buat satu paket ya, agar teman-teman ini bisa belajar lengkap gitu. Teman-teman di awal belajar Bootstrap front end-nya, kemudian teman-teman belajar Git agar bisa mengatur kode, bisa menyimpan, bisa melakukan push, bisa menyimpan kode secara online. Kemudian teman-teman sekarang gongnya itu belajar di Laravel 8. Nah, memang Laravel 8 ini walaupun PHP ya, tapi ini full stack gitu, teman-teman bisa front end, bisa back end gitu. Tapi memang ini akan banyak ke sisi back end ya di Laravel 8. Oke, kita mulai. Jadi untuk pada malam hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal ya. Pertama, gimana cara memulainya, kemudian pembuatan sistem login di Laravel. Jadi ada caranya agar teman-teman tidak perlu mengcoding dari nol. Kemudian melakukan setting aplikasi database. Baik, sebelumnya saya mau tanya nih ke teman-teman semua, apa ada yang sudah membaca slide materinya atau ini baru mau mulai belajar nih? Bisa Ya. respon ya di kolom chat. Oke, Oke, baru ini mau Kak belajar Bagus ya. baru nih. Oke, ini saya lihat nama-namanya nggak asing ya, jadi kelihatannya ini ada yang double program ya ini ya. Ada yang ikut Laravel, ada yang ikut React sekaligus, ada yang ikut Vue sekaligus. Ketahuan ya. Oke, baik, kita mulai. Mungkin teman-teman yang ada yang sudah membaca materinya, nggak masalah. Nanti kita akan berdiskusi juga ya. Jadi kalau ada teman-teman yang sekiranya ada yang kurang paham atau kurang mendetail, bisa teman-teman sampaikan di diskusi nanti. Baik. Nah, untuk Laravel itu kita perlu beberapa tools ya. Yang pertama XAMPP untuk web servernya, untuk membuat database di lokal, kemudian Visual Studio Code untuk kode editor, kemudian ada Composer, package manager di PHP ya. Kemudian Node.js, walaupun Node.js ini sifatnya nggak wajib. Ini kita pakai aja Node.js karena kita butuh untuk membuat sistem loginnya nanti. Baik, untuk instalasi Laravelnya ini cukup mudah ya, teman-teman tinggal menjalankan perintah aja gitu, nanti otomatis akan langsung terinstall, nggak perlu klik-klik lagi. Untuk malam hari ini saya skip ya untuk instalasinya, jadi di sini saya sudah punya project Laravel yang baru. Nah, kenapa saya skip? Karena memang ini membutuhkan koneksi ya, butuh waktu mungkin sekitar 4 menit 5 menit, kalau nunggu kan nanti lama juga. Oke, nah yang perlu kita perhatikan setelah instalasi itu ada beberapa folder. Ini kan ada beberapa folder ya, ada banyak sebenarnya. Nah, dan juga ada banyak file nih, tapi teman-teman pas waktu pertama nggak usah bingung dulu. Yang harus teman-teman notice ya, yang akan sering kita pakai, yang pertama itu folder app. Ini akan kita gunakan untuk pengaturan database, kemudian ada yang namanya controller. Nah, kalau bingung controller itu apa, untuk sementara kita bahasakan ya, ini untuk mengatur logic atau proses backend-nya. Jadi kalau misalkan login, pencocokan username dan password-nya itu dilakukan di controller. Gitu ya, mudahnya. Oke. Lalu kemudian ada folder database. Ini yang akan kita gunakan untuk membuat kolom. Kemudian ada yang namanya seeder. Ini yang dipakai untuk memasukkan data dummy, data palsu gitu, untuk mempermudah development. Kemudian ada resource. Resource ini yang akan
kita sering gunakan untuk membuat front end atau kode-kode HTML, kode-kode Bootstrap itu akan dimasukkan di folder resource dan di folder views. Kemudian ada folder routes, ini yang kita gunakan untuk mengatur URL-nya. Sementara seperti itu dulu. Nah, kalau misalkan yang lain ada yang kurang paham, bisa di skip dulu. Nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan ngeh nih, dan teman-teman akan hafal oh folder ini untuk ini, kayak gitu. Baik. Nah, cara untuk menjalankan Laravel, teman-teman tinggal arahkan saja command prompt-nya, atau teman-teman ketika menggunakan Visual Studio Code seperti ini, tinggal membuka terminalnya, kemudian jalankan PHP API Sunset seperti ini. Nah, di sini sudah ada tulisannya development server dijalankan di localhost portnya 8000. Kita tinggal mengakses di browser localhost 8000. Maka akan muncul halaman pertama Laravel. Oke, cukup mudah ya untuk menjalankan Laravel. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini urutannya bagaimana? Kenapa bisa ketika kita mengakses localhost 8000, halaman ini yang ditampilkan. Kemudian halaman ini di coding di file yang mana? Nah, sebenarnya urutannya adalah pertama, dia membaca URL-nya. Misalkan di sini localhost 8000. Nah, sebenarnya localhost 8000 ini akhirannya garis miring. Jadi kalau misalkan kita beri garis miring seperti ini, nah dia akan mengakses default-nya seperti ini. Nah, URL yang dibaca itu adalah garis miring, kemudian itu akan dicocokkan di file web.php. Nah, di file web.php ini ada root, get, garis miring, kemudian function. Nah, ini artinya ketika yang diakses adalah localhost 8000 garis miring, maka arahkan ke view atau arahkan ke file welcome.blades.php yang ada di folder resource views. Resource views, kemudian di sini ada welcome blade.php. Nah, blade inilah yang mengatur tampilan halaman pertama tadi. Misalkan ini kita cek ya di bagian sini. Nih, Laravel has wonderful dan seterusnya. Ini sesuai ya dengan halaman ini. Nah, ini jadi welcome blade.php ini halaman yang mendesain file yang mendesain halaman ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian teman-teman ini sudah mempelajari konsepnya ya. Jadi urutannya URL, routingan, controller, kalau ada controller, kemudian ke view-nya atau ke blade-nya. Nah, sekarang kita coba sedikit ya mengenal konsep MVC, mungkin tidak usah dalam-dalam. Nah, MVC itu kepanjangannya Model View Controller. Nah, ini mudahnya konsep yang biasa digunakan di dalam web development. Ya, mungkin setiap framework berbeda ya. Tapi untuk Laravel dan kode Igniter itu menggunakan konsep ini. Nah, Model View Controller itu apa sih? Model View Controller ini sebenarnya pembagian peran seperti ini. Jadi model itu mengatur database-nya, controller itu mengatur back-end-nya, kemudian view yang paling kanan itu mengatur front-end-nya. Nah, sebenarnya sama seperti tadi ya, urutan-urutannya. Nah, misalkan tadi URL-nya dulu dicocokkan di routingan, di web.php, kemudian diarahkan ke back-end, tapi tadi karena tidak ada controllernya, dia langsung diarahkan ke front-end atau ke view welcome blade.php tadi. Oke, ini sama ya konsepnya seperti tadi. URL dicocokkan routingan, kemudian jika ada controller akan diakseskan ke controller, jika tidak bisa langsung ke view. Kemudian dari view-nya menampilkan halaman browsernya, halaman web page-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat halaman data siswa ya.
Kalau dari alurnya yang tadi kita buat MVC tadi, yang perlu kita buat pertama kali itu adalah kita tentukan dulu ini URL-nya mau pakai apa, atau kita tentukan dulu ini alamatnya itu mau kemana dulu. Jadi yang pertama adalah tentukan tujuannya. Nah, misalkan di sini kita mau menentukan tujuannya itu adalah slash data siswa. Artinya kita harus membuat routingan di web.php seperti ini. Root get data siswa, kemudian masukkan controllernya. Baik, kita coba ya. Jadi misalkan di web.php kita buat routingan baru. Ini terserah mau di mana, mau di sini, asalkan dia di baris yang baru ya. Misalkan kita masukkan di baris yang baru, row get data siswa, kemudian masukkan controllernya. Misalkan tadi kita mau ketika URL ini diakses, arahkan dulu ke sekolah controller. Kemudian nama function di dalam controller tersebut, misalkan add siswa, seperti ini. Nah, ini routingannya sudah kita buat, tetapi ketika kita cek di controller, di folder add http controllers, ini belum ada sekolah controller. Nah, pertama kita harus buat dulu controllernya. Controllernya bisa kita buat dengan perintah. Jadi kita nggak perlu susah-susah ngoding dari nol ya. Ini salah satu keunggulan dari Laravel. Jalankan saja perintah php artisan make controller siswa controller seperti ini. Siswa controller ya tadi ya. Nah, otomatis di folder controllers itu ada sekolah controllers seperti ini. Tadi di web.php kita sudah masukkan function add siswa, tapi di sekolah controller belum kita buat functionnya. Nah, pertama kita buat dulu functionnya. Add siswa, kemudian nah, apa yang ingin dilakukan oleh function ini? Yang ingin dilakukan oleh function ini itu untuk pertama ya, kita hanya mempassing ke view saja. Misalkan di sini kita arahkan ke view siswa. Oke, kita arahkan return view siswa. Oke. Nah, di sini beasiswa ini itu belum terbuat di folder resource. Resource views. Nah, di sini belum ada blade yang namanya beasiswa. Nah, ini kalau untuk blade kita harus buat secara manual ya. New file beasiswa blade.info. Kemudian kita bisa menggunakan shortcut seperti ini buat HTML biasa. Dan ini misalkan kita tambahkan data siswa. Seperti ini. Kita save, buat PHP-nya kita save. Kita cek ya, apakah ketika kita mengakses data siswa sudah menampilkan halaman yang kita tuju tadi. Baik, ini servernya dijalankan dulu ya. Oke, ini sekolah controllernya tidak terbaca.
Nah, ini di atasnya itu perlu kita tambahkan use app ini ya, use class, agar web ini, routingan ini bisa membaca sekolah controller. Kita save, kita reload lagi. Nah, sudah menampilkan halaman yang kita maksud. Karena memang di halaman ini baru kita menuliskan header aja ya, hanya menuliskan judul saja, data siswa. Nah, ini belum ada labelnya. Oke, kita buat labelnya. Mungkin basic saja, label PR. Di body. Kemudian kita buat datanya. Kita buat coba 2 data saja ya, untuk percobaan. Oke, kita coba reload. Nah, ini sudah tampil. Oke, ini belum ada foldernya. Oke, ini sudah muncul foldernya. Nah, tapi ini tampilannya kurang menarik ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan Bootstrap. Dan mungkin kalau teman-teman ingat, cara menggunakan Bootstrap adalah mengcopy linknya yang ada di halaman Bootstrap. Jadi di sini kita ke halaman Bootstrap, kemudian CSS-nya kita kopikan di dalam head. Ini, kemudian CSS-nya kita kopikan di akhiran body. Nah, ini perlu kita beri kelas ya. Misalkan kelas reload. Nah, tampilannya jadi lebih menarik. Oke, ini mentok ke kanan dan ke kiri karena kita tidak menggunakan kontainer ya. Bisa kita lanjutkan. Baik, selanjutnya kita membuat sistem login. Nah, pada sistem login ini di Laravel itu ada shortcut-nya. Jadi tidak perlu mengcoding dari awal, cukup dengan menjalankan perintah saja. Nah, nanti tampilannya sistem loginnya akan seperti ini. Ketika mengakses halaman login, sudah ada field-nya, sudah ada field register-nya, dan ketika nanti login dan register, proses di belakangnya, misalkan pencocokan password, kemudian memasukkan user baru, ketika proses registrasi, itu sudah dibuatkan oleh Laravel. Jadi kita tidak perlu membuild dari awal. Nah, caranya, teman-teman bisa menggunakan ini ya, Laravel UI, kemudian jalankan perintah ini, nanti ketika teman-teman mengakses halaman URL login, teman-teman akan bisa mengakses halaman loginnya. Nah, ini saya skip ya, step ini, karena ini juga membutuhkan proses download, membutuhkan beberapa menit. Oke, tandanya ketika teman-teman sudah berhasil mengakses, menginstal sistem login ini, itu adalah di web.php ini sudah ada outputs-nya seperti ini. Kemudian di resource views, ini ada folder out. Nah, ini yang mengatur tampilan dari halaman login dan halaman register. Nah, sekarang kita coba akses localhost 8000/login. Nah, tampilan loginnya akan seperti ini. Ketika kita mengakses halaman register, nah tampilannya seperti ini. Jadi kita tidak perlu susah-susah membuat halaman login dan registernya. Kalau mau fast build ya. Tapi misalkan mau custom
desain ya silahkan gitu. Tapi ini memang Laravel ini didesain untuk fast build. Oke, selanjutnya kalau kita mengakses localhost 8000 login, ini ada navbar-nya di atasnya. Kita bisa mengakses halaman login dan register dari navbar seperti ini. Tapi ketika kita tadi kembali ke halaman data siswa, nah ini tidak ada navbar-nya di atas. Ini kalau kita mau login kan kesusahan ya. Jadi untuk menambahkan login, menambahkan navbar yang tadi kita buat di sistem login, kita perlu melakukan yang namanya templating. Nah, maksud dari templating itu mudahnya, kalau misalkan kita membuat 10 halaman yang berbeda, kemudian di setiap halaman tersebut ada navbar-nya, kalau kita tidak menggunakan templating, kita menulis 10 kali kode navbar yang sama. Tapi kalau kita menggunakan templating, kita hanya cukup menulis sekali kode navbar dan itu bisa dipakai berulang kali. Mau ada 100 halaman yang menggunakan navbar, kita hanya cukup menulis satu kode navbar saja. Nah, ini yang disebut templating ya. Kita hanya cukup menempelkan navbarnya saja. Kita tidak perlu mengulang-ulang kodenya secara terus-menerus. Ketika tadi kita membuat sistem login, sebenarnya di bagian out, oke sebentar. Nah, di bagian layouts ini ada yang namanya file applet.php. Nah, ini file yang mengatur kode navbar-nya. Kalau kita perhatikan di sini ada yield content. Jadi kode yang di atas ini, nav sepanjang ini, itu adalah kode navbar. Ini kode navbar ya. Kemudian di bawahnya ini adalah kode isinya. Yield content ini adalah kode isinya. Nah, tugas kita adalah mengatur agar kode isinya ini berubah sesuai dengan keinginan si user. Nah, misalkan di sini kan keinginan si user itu adalah menampilkan halaman beasiswa ini. Agar kita bisa menggunakan templating, ini kita hapus terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian bodinya juga bisa dihapus. Dan kita tambahkan add extends. Seperti ini. Masukkan layouts add. Nah, artinya ketika ada extend seperti ini, kita menggunakan templating yang sudah didesain di file applet.php. Kemudian di app.applet.php ini sudah disediakan slot konten. Nah, kita tinggal mendefinisikan di file ini kontennya yang mana. Nah, kontennya adalah sebanyak ini. Ya kan? Nah, untuk mendefinisikan konten, kita menggunakan yang namanya add section. Kemudian konten. Kemudian kita update dengan add end section. Seperti ini. Kita save, kita coba jalankan. Nah, akhirnya halaman data siswa itu bisa menggunakan login navbar dari yang sudah diinstal di sistem login. Kita bisa mengakses halaman login seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke bagian aplikasi database ya. Tadi kita full belum menggunakan aplikasi database, belum menggunakan PHP-MyAdmin. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian aplikasi database. Nah, untuk aplikasi database kita pertama harus menjalankan XAMPP ya.
Sebenarnya juga bisa menggunakan web server yang lain, tapi ini yang paling mudah bisa menggunakan SAMPP terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman membuka SAMPP, teman-teman bisa menjalankan Apache dan MySQL-nya. Ketika sudah hijau, teman-teman bisa mengakses phpMyAdmin seperti ini. Localhost phpMyAdmin. Nah, akan tertampil phpMyAdmin seperti ini. Sekarang kita coba membuat database baru, misalkan db Laravel. Atau yang lain, agar tidak tertampil seperti ini ya. Nah, Laravel DB. Selanjutnya, setelah membuat database, kita perlu mengkoneksikan Laravelnya dengan database-nya. Nah, pengaturan koneksi ini itu diatur di file.env. Di Visual Studio Code, tidak di dalam folder apapun ya, itu ada file yang namanya .env, diawali dengan titik ya. Nah, di .env ini kita ganti pengaturan nama database-nya adalah tadi kita set dengan Laravel DB seperti ini. Kemudian username-nya disesuaikan, password-nya disesuaikan. Kalau teman-teman menginstal SAMPP pertama kali, default-nya itu username-nya root, kemudian password-nya kosong ya. Jadi bisa seperti ini. Kita save. Kemudian setelah men-save file.env-nya, kita bisa mulai membuat database-nya. Baik, di sini kita akan membuat database dari migration ya, jadi tidak manual di phpMyAdmin. Kita tidak membuat create table dari sini, tapi kita coba untuk membuat migration dari Laravel. Nah, caranya Laravel ketika teman-teman menggunakan sistem loginnya, teman-teman bisa membuat migration tabel users, tabel pengguna ya, itu di file create users table. Nah, di sini di folder database migrations ada yang namanya create users table seperti ini. Nah, ini adalah file yang mengatur migrations. Nah, migration itu apa? Migration itu mudahnya teman-teman bisa membuat kolom di database secara otomatis, tidak perlu melewati phpMyAdmin. Oke, sekarang kita edit saja kolom-kolomnya. Misalkan di sini kita membutuhkan NIS ya, nomor induk siswa. Kita bisa masukkan di sini label integer tipe datanya, kemudian masukkan namanya. Misalnya di sini adalah NIS, kemudian kita set null label. Ini maksudnya bisa bernilai nol ya, tapi ini sebenarnya bebas ya, tergantung requirement dari proses kita. Misalkan kita set dulu null label. Ini role-nya bisa kita lewati terlebih dahulu. Nah, untuk membuat database yang prosesnya CRUD ya, create, add, update, delete, ada beberapa step, langkah, tapi umumnya itu sama seperti tadi. Pertama kita membuat routingannya dulu, kemudian controllernya, kemudian karena di sini kita menggunakan database, kita harus mengatur modelnya. Kemudian baru kita bisa mengatur tampilan halamannya. Walaupun stepnya itu bebas ya, teman-teman terserah mau membuat dari view-nya dulu atau blade-nya dulu boleh, tapi ini agar pemahamannya teman-teman itu runtut, akan lebih mudah teman-teman membuat dari routingan, controller, model, dan blade-nya atau view-nya. Oke, sekarang kita membuat routingan ya. Kalau untuk proses CRUD, Laravel ini memberikan kemudahan. Kita tidak perlu membuat semua routingan gitu. Misalkan di proses CRUD ada create, read, update, delete. Misalkan membutuhkan 4 routingan, teman-teman tidak perlu menuliskan 4
kode baris, teman-teman hanya membutuhkan satu codingan yang itu bisa digunakan untuk semua proses CRUD, yaitu dengan menggunakan root resource seperti ini. Kita tuliskan ya, di web.php ini kita tutup dulu, tabel web.php. Nah, di bawah kita bisa menuliskan root resource. Seperti ini, kita bisa mengganti dengan siswa controller, kemudian di sini kita menggunakan siswa controller seperti ini. Nah, dengan satu codingan ini itu bisa digunakan untuk proses CRUD secara lengkap. Kalau kita menjalankan PHP artisan root list, nanti itu bisa tertampil semua routingan lengkapnya, misalkan seperti ini ya. Seperti ini. Oke, ada baik siswa controller belum terbuat ya. Tanpa membuat siswa controller terlebih dahulu, ini kita buat dulu saja untuk siswa controller. Nah, untuk membuat siswa controller yang spesifik untuk CRUD itu teman-teman bisa menggunakan PHP artisan controller siswa controller. Ini perintah ini itu dijalankan untuk membuat controller biasa. Tapi kalau teman-teman ingin untuk proses CRUD, teman-teman bisa menggunakan strip resource. Nah, ketika kita membuka siswa controller, otomatis Laravel akan membuatkan function untuk proses CRUD-nya. Jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu ya. Ini sudah disediakan oleh Laravel. Semua proses CRUD-nya. Berbeda dengan tadi ya, misalkan scroll controller, ini kita harus mengetik manual, karena ini hanya controller biasa, bukan resource controller. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan PHP artisan root list. Oke. Kita belum menambahkan use class-nya. Ini ya, use class di atas ini. Siswa controller. Nah, di sini ditampilkan routingan lengkap yang kita pakai ya. Nah, dengan satu codingan root resource ini sudah dibuatkan routingan untuk semua prosesnya dan sudah sesuai dengan function yang ada di siswa controller. Misalkan di sini ada index, store, index, kemudian store, yang ada create seperti ini. Ini sudah ada dibuatkan routingannya. Jadi lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah membuat routingannya, controllernya sudah, walaupun masih kosongan ya. Kemudian yang kita perlukan itu adalah modelnya. Nah, model ini yang kita pakai untuk mengatur koneksi untuk mengatur database-nya. Kita buat terlebih dahulu model siswa. Nah, di folder models akan terbuat model baru siswa seperti ini. Nah, ini kita harus jelaskan ya bahwa siswa ini menggunakan tabel users. Karena tadi kita migrasinya menggunakan users ya. Oke. Setelah itu kita sekarang coba untuk membuat halaman utama data siswa ya. Jadi halaman utamanya itu tampilannya akan seperti ini. Jadi kita mempassing data yang ada di dalam data siswa.
Tapi sebelumnya, karena ini kita migrasinya belum kita jalankan ya, kita jalankan dulu PHP Artisan migrate. Kita coba jalankan. Oke. Kemudian kita reload ya untuk Laravel DB-nya. Di sini sudah ada tabel users. Dan di dalam tabel users ini ada kolom-kolom yang tadi sudah kita buat ya. Dan sudah kita tambahkan list seperti tadi. Ini sementara kita buat masukkan data terlebih dahulu. Sebenarnya untuk membuat data dummy kita bisa menggunakan seeder ya, tapi untuk sementara bisa di skip dulu. Tapi di materi web itu ada cara untuk membuat seeder. Sementara kita masukkan manual terlebih dahulu ya. Oke. Kita buat seperti ini. Nah, ini sudah ada user Sandra ya. Nah, sekarang kita ingin menampilkannya di halaman utama. Nah, untuk menampilkan halaman utama itu biasanya menggunakan function index. Kalau teman-teman juga mempelajari kode igniter, itu biasanya juga untuk halaman menampilkan semua data itu menggunakan function index juga. Jadi penamaan ini sepertinya sudah menjadi baku. Oke, sekarang kita isi function index-nya yang ada di dalam siswa controller. Yang pertama, kita perlu membaca data siswanya. Kemudian setelah data siswa dibaca, data siswa ini itu harus dikirimkan ke blade index. Oke, jadi ini hanya memerlukan 2 step ya. Yang pertama, kita membaca data siswanya terlebih dahulu. Nah, data siswanya ini sudah kita jelaskan menggunakan model siswa, ya kan? Karena model siswa ini akan menggunakan tabel users yang ada di Laravel DB tadi. Nah, kita bisa menggunakan model siswa seperti ini, di enter, kemudian get. Dengan ini itu kita akan mendapatkan semua data siswanya. Kalau menggunakan where seperti ini ada syaratnya. Misalkan where role siswa artinya hanya data yang nilai role-nya siswa yang akan diambil. Tapi ini kita ambil semua terlebih dahulu. Kemudian kita view index, kemudian compact data siswa. Nah, maksudnya compact di sini itu adalah dia melempar datanya ke blade index, blade PHP, dan akan dibaca sebagai data siswa. Nah, sekarang controllernya sudah dibuat, tapi view-nya itu belum. Kita perlu membuat view-nya. Resource views, kemudian new file, index, blade, PHP. Kita bisa extend layout L, kemudian section, content. Kemudian ditutupkan section terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat tabelnya ya, kita buat tabelnya langsung. Mungkin kita beri kontainer terlebih dahulu ya agar rapi. Give container, kemudian masukkan tabel. Kita buat headernya terlebih dahulu. Pertama adalah nomor, kemudian jenis, kemudian nama. Yang ada tombol aksi.
Nah, di p-body-nya itu harus di for each, karena datanya, oke, kita masukkan dua data ya, agar lebih jelas. Kita masukkan data satu lagi. Oke, di database sudah ada dua data. Kita ingin menampilkan dua data ini di Blade Laravel. Nah, kita perlu menggunakan for each agar dua data ini itu di looping ya, karena ini kan melooping setiap baris ya. Jadi menampilkan data tadi disajikan di setiap baris tabel. Kita menggunakan for each. Jadi ada data siswa yang sudah dikirimkan dari siswa controller ya. Data siswa ini dikirimkan, misalkan data siswa dibaca sebagai siswa. Kemudian masukkan tr tp. Nah, ini kita masukkan datanya. Misalkan ini yang pertama adalah nomor terlebih dahulu ya. Nomor, nama, NIS nama, ini adalah NIS-nya. Kita menggunakan kurung perawal agar bisa membaca variabel siswa seperti ini. Kemudian kolomnya. Nah, karena kolom nama di sini di set sebagai name, kita juga menggunakan name di sini. Oke, ini yang kolom pertama NIS ya, bukan nama. Jadi di sini NIS. Kemudian yang di bawahnya baru name. Seperti ini. Mungkin kita coba cara mengakses routingan yang kita gunakan dengan menggunakan resource. Kalau kita ingin mengakses indeks, itu adalah dengan kita cek dulu ya di PHP Artisan root list. Nah, kalau kita ingin mengakses indeks, yang kita akses adalah localhost 8000/siswa. Jadi yang bagian kiri ini adalah URL-nya ya. Ini URL-nya adalah siswa. Function-nya atau name-nya itu adalah siswa index yang akan mengakses siswa controller, function-nya index. Oke, kita coba di sini siswa. Oke, kita jalankan servernya ya, lupa. Oke, jadi di sini sudah memunculkan data sesuai yang ada di database. Sekarang kita hanya perlu mendesain tabelnya saja, mengatur bootstrap-nya. Level kelas, level over misalnya. Auto step. Kita save, kita coba. Nah, dia sudah menampilkan ya. Ini untuk nomor ini kita bisa menggunakan dulu. Oke. Untuk penomoran nanti bisa kita discuss lagi ya, saya nggak lupa untuk codingan untuk loopingan nomornya. Walaupun ini sebenarnya bisa ya teman-teman menggunakan PHP biasa gitu, misalkan di sini PHP numbering number sama dengan 0 dan 1. Kemudian di sini teman-teman masukkan number, kemudian di akhir for each-nya teman-teman masukkan script PHP untuk mengincrement numbernya seperti ini. Nah, ini penomorannya seperti ini. Kalau ini sebenarnya PHP basic ya. Sebenarnya ada increment number untuk di Laravel, cuman saya sedikit lupa. Ini bisa menggunakan PHP seperti ini. Oke, mungkin untuk malam hari ini karena keterbatasan waktu sampai sini ya. Jadi teman-teman di sini bisa
sudah bisa menggunakan aplikasi database-nya, sudah bisa mempassing data dari database ke halaman Laravel-nya. Nah, nanti untuk proses create, update, update, delete itu kurang lebih akan seperti ini. Jadi teman-teman mengatur routingannya atau teman-teman membaca routingannya dari PHP Artisan Codelist. Jadi mana routingan yang mau dipakai, URL yang mau dipakai, kemudian mengatur controllernya, logiknya. Ini misalkan kita hanya membaca seperti ini, kemudian membuat atau mendesain halamannya. Sebelum sesinya ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan, Kak Novi? Cukup, Kak Asti. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung teman-teman sampaikan di grup Telegram. Kalau misalkan slow respon, teman-teman bisa langsung aja PC tele saya, kem404_novi. Iya, baik. Teman-teman, mungkin nanti bagi yang belum mengisi absensi tadi ya, akan saya kirimkan ulang untuk linknya sebentar. Ya, jadi sudah saya kirimkan di kolom chat, nanti teman-teman silahkan mengisi ya. Sebelum sesi ini diakhiri, mungkin bisa di-copy terlebih dahulu nih teman-teman. Ya, sudah ya. Baik, terima kasih semua atas partisipasinya. Kemudian luar biasa sekali teman-teman masih semangat belajar sampai dengan kelas terakhir di program ini, di program Laravel. Kemudian untuk info-info terbarunya, teman-teman mohon untuk tetap memperhatikan di grup Telegram. Misalkan tadi ya banyak sekali yang menanyakan terkait dengan pengulangan ujian karena alasan tertentu, kemudian juga untuk materi Laravel dan juga ujian Laravel nanti ya yang selanjutnya akan teman-teman hadapi seperti itu. Baik, untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa.